funky. Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Tika. Kali ini aku mau ngelanjutin series aku untuk ngejelasin bagaimana proses K1 visa. Di video aku sebelumnya, aku membahas tentang proses timeline dari K1 visa aku. Jadi saat ini aku mau membahas tentang medical check-up, mulai dari kemana untuk menghubunginya, di mana medical check-up-nya, bagaimana untuk appointment-nya, dokumen apa aja yang dibutuhkan untuk melakukan medical check-up. Jadi aku buat video ini buat teman-teman yang sudah dapat email dari embassy dan akan melanjutkan untuk kepengurusan K1 visa, yaitu untuk melakukan medical check-up sebelum appointment di US Embassy. Nah, jadi ketika kalian mendapat email dari US Embassy, itu akan ada keterangan apa-apa aja yang harus kalian lakukan untuk persiapan dari interview. Di email itu ada yang nomor 4, itu namanya medical examination. Kalian bisa klik di medical examination, itu akan menjelaskan di rumah sakit mana kalian harus melakukan medical check-up. Jadi rumah sakitnya itu nggak bisa asal-asal. Jadi rumah sakitnya hanya bisa di rumah sakit yang ditentukan dan di-approve oleh US Embassy. Nah, pada saat itu aku melakukan medical check-up itu di rumah sakit Premier Bintaro. Kebetulan aku tinggal di Medan. Nah, jadi aku mau nggak mau aku harus ke Jakarta untuk melakukan medical check-up ya. Dua hal yang harus kamu perhatikan ketika kamu melakukan appointment. Yang pertama, pastikan tanggal yang kamu pilih itu bukan di tanggal sekitar kamu menstruasi. Ya, karena medical check-up tidak bisa dilakukan ketika kamu menstruasi. Jadi percuma kalau kamu udah appointment, terus kamu di hari H tiba-tiba menstruasi, jadi kamu harus ulang gitu, harus appointment ulang gitu. Kalau kayak aku kemarin, karena aku tahu aku biasa menstruasi di akhir bulan, jadi aku apply-nya di awal bulan. Oke. Hal yang kedua yang harus kamu perhatikan adalah tentukan tanggal minimal 10 hari kerja sebelum dari tanggal kamu interview. Karena hasil medical check-up itu akan langsung dikirim ke US Embassy. Memang ketika aku menghubungi US Embassy untuk melakukan medical check-up, minimal 10 hari kerja sebelum tanggal interview. Karena takutnya ketika kamu melakukan interview, jika medical check-up kamu belum nyampe di mereka, kamu harus melakukan penjadwalan interview ulang. Tahu nggak sih? Itu rasanya udah nunggu interviewnya lama, terus gara-gara medical check-up-nya belum nyampe, ditunda. Jadi untuk cari aman, 10 hari kerja sebelum tanggal interview. Oke? Jadi untuk melakukan booking appointment, medical check-up, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp di sini. Kemarin aku menghubungi langsung ke nomor WhatsApp ini. Jadi langsung kamu bilang aja kalau kamu mau melakukan medical check-up untuk kepengurusan visa ke USA. Jelasin ya kemana tujuan kamu. Selanjutnya nanti mereka akan meminta informasi kamu seperti nama lengkap, tanggal rencana melakukan medical check-up, terus case number-nya. Case number ini yang bisa kamu temukan di email yang dari US Embassy. Kalau dari Embassy Jakarta, biasa itu dimulai dari JAK, lalu nomornya. Dan mereka juga akan nanya visa kategori kamu, jadi visa apa yang kamu apply. Jadi untuk K1 visa, kamu bisa bilang visa kategorinya K1 visa atau fiancé visa. Nah, setelah itu mereka akan minta sertifikat vaksin COVID yang wajib kamu download dari aplikasi Satu Sehat. Itu tinggal kamu buka aplikasi Satu Sehat kamu, terus kamu download sertifikat vaksinnya, tinggal kirim via WhatsApp. Selain dari sertifikat vaksin, mereka akan juga minta email, jadi capturean email yang dari US Embassy. Jadi kan US Embassy ngirim email ke kamu, itu kamu capture yang paling atas saja yang ada case number dan segala macam informasinya, tinggal di capture terus dikirim melalui WhatsApp ke mereka gitu. Sepertinya itu kayak untuk mereka memastikan bahwa dari US Embassy memang sudah mengizinkan kita untuk melakukan medical check-up gitu. Dan yang terakhir, aku nggak tahu nih kalau sekarang, karena pada saat aku itu masih ada sisa-sisa masa COVID, jadi mereka minta hasil PCR tes negatif 3 hari sebelum jadwal
medical check up untuk dikirim via WhatsApp. Misalnya kamu punya appointment tanggal 8, jadi 3 hari sebelumnya kamu melakukan PCR test dulu, terus nanti hasilnya kan keluar di hari selanjutnya tuh. Di hari selanjutnya itu baru dikirim ke WhatsApp-nya Rumah Sakit Premier Bintaro. Nah, jadi aku pada saat itu karena lokasi aku di Medan dan untuk medical check up-nya aku harus berangkat ke Jakarta. Aku kemarin medical check up itu tanggal 8. Nah, jadi aku di tanggal 6 aku melakukan PCR test, di tanggal 7 aku udah ada jadwal penerbangan untuk ke Jakarta, dan di tanggal 7 itu juga keluar hasilnya melalui WhatsApp. Jadi langsung aku kirim, tanggal 7 aku nyampe di Bintaro, aku stay sehari sebelum di Bintaro, dan terus besoknya aku langsung ke medical check up. Nah, selanjutnya yang penting ini adalah dokumen fisik yang harus kamu persiapkan, yang harus kamu bawa saat kamu melakukan medical check up di Rumah Sakit Premier Bintaro. Yang pertama, itu adalah print out dari PCR test yang negatif. Yang kedua adalah paspor asli. Ingat ya, paspor yang asli, bukan yang fotokopi. Karena nanti ketika kamu melakukan medical check up, itu kamu akan ke ruangan satu, ke ruangan lain, resepsionis yang satu, ke resepsionis yang lain, karena beda-beda bagian, dan ketika kamu melakukan medical check up, mereka akan selalu minta paspor asli kamu, bukan yang fotokopi. Oke? Jadi pastikan bawa yang paspor asli. Yang ketiga adalah pas foto 3x4 background putih, itu 5 lembar. Jadi ketika aku ngambil foto, aku minta print 2 ukuran. Ada yang 3x4 untuk urusan medical check up, dan ada yang 5x5 cm untuk visanya. Selanjutnya yang keempat adalah print out sertifikat vaksin COVID yang wajib kamu download dari aplikasi Satu Sehat. Jadi kamu harus print di kertas A4. Sertifikat vaksin itu kan ada 3 kali. Aku jadiin satu halaman semua. 1, 2, 3. Aku 3 kali vaksin pada saat itu. Aku satuin jadi satu halaman, terus di print di kertas A4. Dan yang kelima adalah print out dari email embassy. Yang tadi dari awal mereka minta kirim dari WhatsApp, email embassy capture-annya. Nah, itu kamu print out, kamu bawa printannya bareng kamu. Dan yang terakhir adalah catatan tempat tinggal kamu nanti di USA. Aku pada saat itu cuman kayak di Microsoft Word, aku ketik alamat aku untuk tinggal di USA, terus nama aku, terus case number aku. Jadi cuman yang kayak selembar, terus kayak catatan gitu doang. Dan diterima kok sama mereka. Jadi itu tadi ya, ada 6. Yang pertama print out hasil PCR test, yang kedua paspor asli, yang ketiga pas foto 3x4 background putih 5 lembar, yang keempat adalah print out dari sertifikat vaksin COVID, yang kelima adalah print out dari email dari embassy, dan yang keenam adalah catatan alamat tempat tinggal kamu di Amerika. Selanjutnya aku akan ngejelasin proses yang akan kamu jalani ketika kamu melakukan medical check up satu persatu. Nah, kalau kamu mau ngelihat vlognya, kamu bisa lihat di video aku yang ini. Tapi untuk di sini aku mau jelasin detail dari prosesnya satu-satu. Karena ketika kamu medical check up, kamu nggak boleh video-videoin. Jadi jadwal medical check up aku itu jam 7 pagi. Pada saat itu aku stay di Red Doors di sekitar rumah sakit yang paling dekat. Itu aku nyampe di situ sekitar jam 6.45. Jadi sebelum jam 7. Jadi begitu aku masuk, nanti ditanya sama security-nya, ditanya, ada yang bisa kami bantu, kamu bisa bilang, oh ya saya medical check up untuk visa ke USA. Nanti security akan ngasih tahu kamu arahnya kemana. Jadi nanti begitu kamu masuk ke pintu masuk, kamu jalan terus aja, nanti ada dia di sebelah kanan, kamu akan melihat kayak ruangan kaca khusus untuk medical check up visa. Begitu kamu nyampe, kamu masuk aja ke dalam ruangan itu, nanti resepsionisnya akan memberikan kamu kertas, aku lupa deh berapa lembar, pokoknya akan memberikan kamu kertas yang berisi informasi kamu. Kamu isi kertas itu, oh ya jadi kamu jangan lupa bawa pulpen ya, biar nggak susah gitu, maksudnya nungguin giliran-giliran kalau udah ada antrian, ada pulpen cuma satu, kamu nungguin gitu loh. Jadi kamu bawa pulpen.
Aku pada saat itu bawa pulpen. Setelah selesai kamu isi, kamu bisa kembali ke resepsionis, kamu mengembalikan kertas itu beserta dokumen-dokumen fisik yang harus kamu bawa yang tadi aku jelasin. Dan paspor asli kalian juga kalian kasih ke resepsionis. Setelah itu kalian akan disuruh menunggu. Pada saat itu aku nggak lama karena ketika aku datang tuh cuma ada satu orang sebelum aku, jadi kayak cepet gitu. Kamu akan dikasih baju seragam untuk medical check up dan kunci locker. Nah, jadi kamu ke fitting room, kamu ganti baju untuk medical check up, dan kamu bisa menyimpan semua barang kamu, termasuk tas kamu di dalam locker, kecuali handphone. Aku pegang handphone sendiri. Jadi aku cuma megang paspor dan handphone. Jadi tas dan baju segala macam aku masukin ke locker dan kuncinya kamu bawa. Ketika kamu melakukan medical check up, kamu bawa kuncinya. Setelah kalian selesai dari ganti baju, kalian akan dipanggil ke ruangan yang pertama. Itu kayak cuman ngukur tinggi badan, berat badan, tensi, ya yang standar-standar aja lah. Dan setelah itu kalian kembali ke ruang tunggu untuk nunggu sekitar kayak 5 menit. Dan untuk MCU yang pertama adalah pemeriksaan mata. Itu sebentar banget, nggak nyampe 5 menit. Setelah itu kalian kembali lagi ke ruangan tunggu. Ruangan tunggunya itu jadi di depan resepsionis, jadi kayak cuman ya keluar ruangan, kembali ke resepsionis, masuk ke ruangan, keluar lagi gitu-gitu doang. Yang kedua adalah pemeriksaan radiologi atau X-ray. Nah, di situ kalian disuruh untuk buka bra, tapi kalian tetap memakai pakaian pasien yang tadi. Oh, ketika kamu melakukan pemeriksaan ini, setiap kamu dari awal tadi ke pemeriksaan mata, itu kamu nunjukin paspor. Terus begitu kamu pindah lagi ke radiologi, kamu nunjukin paspor. Jadi sekali lagi aku pastikan jangan sampai lupa bawa paspornya. Oke? Okay? Setelah selesai dari pemeriksaan X-ray, kembali lagi ke ruang tunggu, nunggu lagi 5 menit atau 10 menit. Setelah itu melakukan pengambilan darah. Nah, setelah kamu melakukan pengambilan darah, kamu kembali lagi ke ruangan tunggu. Nah, ini pemeriksaan MCU yang terakhir. Yang keempat adalah interview dengan dokternya. Nah, pada saat itu aku dapet dokter yang perempuan, dan terus sama dokternya itu ditanya mengenai histori kesehatan kamu, apa kamu pernah operasi, apa kamu merokok, apa kamu minum, terus they're asking more like mental health, jadi kesehatan mental kamu. Pokoknya lebih ke interview kayak apa kamu pernah hamil, apa kamu lagi hamil, gitu-gitulah pokoknya ya. Setelah dengan beberapa pertanyaan ini, kamu akan diberikan vaksin. Nah, untuk vaksin ini jujur aku nggak tahu apakah semua orang sama atau beda-beda. Karena aku ada pernah ngeliat video, satu orang ngelakuin medical check up, mereka hanya dapat vaksin itu 4 macam. Nah, ketika aku pada saat itu, aku mendapatkan vaksin 6 macam. Jadi 3 di lengan kiri, 3 di lengan kanan. Nggak ada 6 vaksin. Vaksin TDAP, MMR1, varicella 1, hepatitis B, influenza, dan polio. Jadi ada 6 vaksin ini, jadi 3 di kanan, 3 di kiri. Setelah vaksin, kita disuruh nunggu sekitar 10 menit untuk nunggu apakah ada alergi akibat dari vaksin atau ada efek samping akibat dari vaksin. Nah, pada saat itu aku aman, nggak ada apa-apa selain pegel, which is itu wajar dong. Ya, tiga ya wajar dong. Pegal, masa enggak? Sedangkan kita vaksin COVID aja pegel, apalagi ini tiga-tiga, ya kan? Aku aman, terus langsung kita ke bagian resepsionis, bilang oke, sudah 10 menit, nggak ada merasa apa-apa, terus kita langsung akan disuruh ke pembayaran. Nah, untuk biayanya, lagi setiap orang beda-beda biayanya. Cuma rumah sakit itu dari awal ngasih kamu estimasi biaya, jadi sekitar 3 juta sampai 5 juta. Jadi pada saat itu aku nyiapin aja 5 juta gitu. Jadi kamu siapin aja 5 juta, oke? Okay? Setelah kamu selesai pembayaran, kamu kembali lagi, nah kamu dikasih buku vaksin. Jadi buku vaksin ini kamu bawa dan kamu simpan baik-baik, sebaik-baiknya. Karena buku vaksin ini akan kamu perlukan ketika kamu terbang ke US dan sampai di US juga akan kamu pakai buku vaksin itu. Jadi jangan sampai hilang. Nah, untuk hasil medical check-up-nya, kamu nggak akan nerima apa-apa karena mereka akan ngirim langsung ke US Embassy. Nah, itu tadi yang kita dari awal.
kenapa kita harus melakukan medical check-up 10 hari sebelum dari jadwal interview, karena mereka akan mengirimkan langsung ke US Embassy. Jadi setelah selesai semua pemeriksaan, kamu ganti baju lagi, kembalikan kunci lokernya, ambil semua barang kamu, dan kamu bisa pulang. Nah, untuk total waktunya dari awal aku sampai dengan selesai, pada saat itu aku nyampe sekitar 6.45, itu mulai jam 7 ya. Terus aku selesai sekitar jam 9, jadi sekitar 2 jam. Nah, tidak berapa lama setelah aku nyampe di hotel, tanganku pegel. Dua-dua. Jangan sedih. Dua-dua. Pegel, aku tidurlah seharian, terus aku bangun. Oh, aku ingat, setelah aku vaksin, itu aku Gojek, pesan makanan, aku makan, habis itu aku tidur seharian, aku bangun jam 6 sore. Jadi aku selesai jam 9, kayaknya aku makan jam 10, jam 11, aku tidur sampai jam 6 sore, sampai bangun udah jam 6 sore gitu. Jadi sampai di sini dulu penjelasan video aku mengenai proses medical check-up. Dan untuk video selanjutnya, aku berusaha untuk ngupload lebih cepat daripada ini, karena ini aku agak lama banget rentang waktunya dari video pertama. Aku akan bahas mengenai persiapan visa interview, dokumen visa interview, dan pengalaman aku visa interview. Oke, jadi terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau masih ada pertanyaan mengenai medical check-up, kalian bisa komen di video ini. Seperti kalian tahu di video aku yang sebelumnya juga banyak yang nanya, sebisa mungkin akan aku jawab pertanyaannya. Oke? Oh, dan satu lagi, jangan lupa untuk tonton vlog-vlog aku ya guys. Jangan lupa tonton untuk vlog-vlog aku yang udah lama juga. Tonton aja lah. Oke, terima kasih udah nonton video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.